Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan, semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Saya bacakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jemaat dikasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini menjadi momentum yang sangat-sangat penting bagi gereja Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia, Tuhan Yesus, memang dari sana. Dia kembali ke asalnya. Dan kenaikan Yesus ke surga artinya surga juga betul-betul ada. Ini menjadi pengharapan bagi kita orang-orang percaya. Karena seperti yang dijanjikan Tuhan, bahwa Tuhan ingin supaya di tempat dia berada, yaitu di surga, kita pun juga akan berada. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus disaksikan para murid. Jadi peristiwanya benar-benar terjadi. Ya, kalau di pengadilan itu satu perkara sah itu salah satunya harus ada saksi. Nah, Yesus naik ke surga, ada banyak saksinya, disaksikan banyak orang. Nah, ketika Yesus naik ke surga inilah, murid-murid istilahnya kalau orang Jawa bilang domblong gitu ya. Domblong itu melihat terpaku, ya, termangu melihat terus sampai Yesus naik ke atas sampai ketutup awan dah nggak kelihatan lagi. Tapi mereka masih juga menatap ke langit. Nah, ketika mereka menyaksikan Yesus naik itu, ya, tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, yang seakan-akan menyadarkan mereka dengan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit?" Ya tentunya mereka ingin melihat Yesus ini kemana? Ke surga? Ke langit? Kok bisa? Ya mungkin mereka juga heran. Mereka juga ya istilahnya mengagumi akan peristiwa itu. Tetapi ada satu pesan yang disampaikan oleh dua orang yang berpakaian putih itu. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Nah inilah yang menjadi pengharapan bagi kita orang percaya. Pengharapan bagi gereja Tuhan.
Ya, dan datangnya bukan seperti zaman dahulu waktu kita memperingati Natal, dia lahir jadi bayi dan seterusnya bertumbuh jadi manusia dewasa dan akhirnya ya kita tahu kisah selanjutnya. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua nanti, kedatangannya bukan lahir lagi. Dikatakan bahwa Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya berarti Yesus akan datang dari atas turun ke bumi. Makanya dikatakan dia akan datang di awang-awan. Di awang-awang di atas dan akan turun ke bumi. Nah, kedatangan Yesus yang kedua, kali yang kedua ini berarti menandakan akhir dari dunia. Nah, jadi boleh dikatakan juga orangnya punya kiamat. Dan ini adalah satu peristiwa yang memang banyak ditakuti orang. Karena dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Tetapi di sisi yang lain kita sebagai orang percaya menantikan kedatangan dia yang kedua kali. Karena bagi kita itu justru adalah waktu di mana kita akan segera bisa tinggal bersama-sama dengan dia di surga. Nah, jadi artinya apa? Kalau dunia itu takut ya dengan akhir zaman, dengan kiamat, kita gereja Tuhan sebaliknya kita harusnya menantikan waktu itu. Ya, berbahagialah kalau ada di antara kita yang bisa melihat dia datang kembali dan kita pun akan diangkat bersama-sama dengan dia. Mari jemaat dikasihi Tuhan. Nah, apa yang harus kita kerjakan sembari menantikan kedatangannya ini? Lakukan apa yang menjadi perintahnya. Di antaranya kita tahu tentunya adalah amanat agungnya. Sebelum dia naik ke surga, dia berpesan supaya kita pergi memberitakan Injil, beritakan kabar baik kepada dunia. Sehingga dunia boleh mengenal akan dia dan juga dunia pun diselamatkan. Karena yang namanya pengorbanan Yesus itu adalah untuk semua umat manusia. Karena itu bagian kita mewartakan kepada dunia. Nah, ketika kita mewartakan itulah sesungguhnya adalah cara terbaik kita menyambut Tuhan. Berbahagialah hamba yang dapat tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Saat Yesus datang dan kita sedang melakukan tugas itu, dikatakan berbahagialah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu waktunya kapan dia akan datang. Tapi dia berjanji dia akan datang. Dan Tuhan tidak pernah lupa ataupun lalai dengan janjinya. Itu akan digenapi, pasti digenapi bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik yang kita peringati hari ini. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur di hari kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Kami diingatkan bahwa Engkau akan datang kembali. Engkau akan kembali ke dunia ini dengan cara yang sama seperti Engkau naik. Engkau akan turun dari langit. Dan bagian kami adalah kami menyambut Engkau. Karena kedatangan-Mu yang kedua adalah kedatangan bukan sebagai bayi, tetapi Engkau datang sebagai hakim. Dan biarlah setiap umat-Mu, orang yang percaya kepadamu, boleh menyambut Engkau. Dan hari-hari ini kami mulai melakukannya dengan kami mewartakan kabar baik. Karena itu pesan-Mu sebelum Engkau meninggalkan akan murid-murid. Supaya kami jadi saksi Tuhan. Memberitakan kabar baik. Ini adalah amanat agung Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami. Mohon senantiasa tuntunan dan penyertaan-Mu. Jadikan kami saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami akan tetap setia menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini. Aktivitas kami, ibadah kami, dan segala yang kami kerjakan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.